Syekh Mursyid memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan nasihat. Banyak sekali murid Abah yang akhirnya bercucuran air mata. Terbukti dari mana? Ketika talqin zikir. Ketika talqin zikir itulah mau'izah hasanah yang luar biasa yang Syekh Mursyid berikan kepada kita semua. Orang-orang yang jarang menangis, maka disitulah menangis. Kenapa? Karena Syekh Mursyid membuat orang-orang yang air matanya beku, jarang menangis, maka tersentuhlah, mencairlah air matanya karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditanamkan mau'izah yang luar biasa, kalimat la ilaha illallah. Ditanamkan mau'izah yang luar biasa di kalbunya. Zikru ismillah, nama Allah yang disebutkan di dalam hatinya, maka dia pun yang tadinya air matanya keras, jarang menangis, membeku, maka dia bercucuran air mata. Jadi yang memberikan mau'izah adalah yang sesungguhnya adalah Syekh Mursyid Aba Awas. Yang saya hormati para wakil talqin, para ustaz, ustazah, para petugas manakib, Arifan Akhwat, Bunda Haya sekeluarga, para orang-orang di belakang layar yang mensukseskan acara Manakiban Internasional. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah senantiasa kita kembali bisa sama-sama Manakiban Online Internasional dalam rangka kita mengikuti sunnah Syekh Mursyid, dalam rangka kita mendapatkan mau'izah, dalam rangka kita saling memberikan nasihat, dalam rangka kita saling memberikan ingatan-ingatan, peringatan-peringatan. Untuk apa? Hakikatnya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fadailus Syuhur, Abah menjelaskan tentang al-mau'izah, yaitu nasihat. Jadi nasihat itu sangat penting. Nasihat, mau'izah itu nasihat. Mau'izah itu adalah bimbingan. Mau'izah itu adalah pendidikan. Mau'izah itu adalah peringatan. Mau'izah itu adalah wasiat. Kita sesama muslim, kita sesama murid daripada Syekh Mursyid Aba Awas, wajib saling mengingatkan, memberikan nasihat. Untuk apa? Hakikatnya kita fokus adalah dalam rangka kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ikhwan akhwat, di antara kita sering mengingatkan dengan simbol-simbol kita, dengan kalimat-kalimat verbal kita, dengan kalimat-kalimat non-verbal kita. Kalimat verbal, kita diajak untuk zikir, diajak untuk manakib, ini kalimat verbal. Non-verbalnya, dengan simbol-simbol merah putihnya, dengan simbol-simbol foto-fotonya, ini menandakan kita untuk berzikir. Maka saya kadang kalau seandainya melihat foto-foto gitu ya, status-status WA, Masya Allah. Ini ada Ikhwan yang memakai merah putih, memakai tongkat. Kita langsung ingat, Masya Allah. Diingatkan untuk kita memberikan motivasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Ikhwan Akhwat para pecinta kesucian jiwa. Sebenarnya siapa sih yang layak mendapatkan atau maksud saya memberikan mau'izah yang sesungguhnya? Sesungguhnya yang layak memberikan nasihat mau'izah hasanah adalah Syekh Mursyid Aba Awas. Kita hanya dipinjam mulut. Karena Aba Awas mengatakan bahwa apa itu al-mau'izah? Al-mau'izah adalah allati talinul qulubal qasiyah. Sesuatu yang dapat melunakkan hati yang keras. Jadi kalau kita, saya memberikan nasihat kepada orang lain, tidak bisa melunakkan hati yang keras. Yang bisa melunakkan hati seseorang yang keras adalah Syekh Mursyid. Jadi hakikat mau'izah yang kita terima sebenarnya adalah daripada Syekh Mursyid, orang yang punya otoritas yang bisa melembutkan, melunakkan hati orang-orang yang keras. Itu yang pertama. Yang kedua, mau'izah itu adalah watudmi'ul uyuna al-jamidah, yaitu dapat mencairkan air mata yang beku. Kita nggak bisa. Orang-orang yang jarang menangis itu banyak hari ini karena dia bergelimpang dengan hal-hal duniawi, lupa bahwa dia meneteskan air mata.
lupa bahwa dia ada empati, simpati, maka susahnya bekunya air mata untuk menetes. Maka ketika bertemu Syekh Mursyid, memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan nasihat, banyak sekali murid Abah yang akhirnya bercucuran air mata. Terbukti dari mana? Ketika talqin zikir. Ketika talqin zikir itulah mau'izah hasanah yang luar biasa yang Syekh Mursyid berikan kepada kita semua. Orang-orang yang jarang menangis, maka disitulah menangis. Kenapa? Karena Syekh Mursyid membuat orang-orang yang air matanya beku, jarang menangis, maka tersentuhlah, mencairlah air matanya karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditanamkan mau'izah yang luar biasa, kalimat la ilaha illallah. Ditanamkan mau'izah yang luar biasa di kalbunya. Zikru ismillah, nama Allah yang disebutkan di dalam hatinya. Maka dia pun yang tadinya air matanya keras, jarang menangis, membeku, maka dia bercucuran air mata. Jadi yang memberikan mau'izah adalah yang sesungguhnya adalah Syekh Mursyid Aba Awas. Kemudian waktu selihul amal al-fasidah. Mau'izah itu adalah memperbaiki amal-amal yang rusak. Saya nggak mungkin bisa memperbaiki amaliyah Bapak Ibu yang rusak, yang tidak sempurna menjadi sempurna. Tidak mungkin, tidak bisa gitu ya. Hanya Syekh Mursyid yang bisa memperbaiki amal-amal kita yang rusak, sholat yang tidak awal waktu, akhlak-akhlak yang tidak terpuji, perkataan perbuatan yang tidak bagus. Abah, guru kita, Syekh Mursyid memperbaiki amal-amal yang rusak. Nah, maka Bapak Ibu kita dapat simpulkan pada malam hari ini, hakikatnya adalah mau'idhah sebenarnya datangnya daripada Syekh Mursyid untuk kita semua. Kalau saya, kita semua para wakil talqin atau mubaligh atau yang memberikan tausiah-tausiah mau'idhah hasanah, ini hanya dipinjam mulut. Mungkin hanya bisa berkata, tetapi tidak bisa mengamalkan, belum bisa mengamalkan, berat mengamalkan, belum bisa untuk melunakkan hati orang yang keras, belum bisa mencucurkan air mata yang beku, belum bisa untuk memperbaiki amal-amal orang. Nah, maka inilah sebenarnya Syekh Mursyid adalah hakikat yang mesti kita betul-betul dengarkan mau'idhahnya. Maka di dalam kitab Fadlul Syuhur pengarsa Abah merujuk mengambil daripada ayat Al-Quran yang mengatakan apa? Allah berfirman, wala tuti' man alfana qawla bahwa an zikrina. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang ghaflah hatinya dari zikir, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Artinya kita, hakikatnya kalau kita betul-betul dihayati, kita ini tidak bisa, bahkan tidak dianjurkan untuk mentaati mau'idhah, nasihat-nasihat yang diberikan dari orang-orang yang hatinya lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka kita lihat, Masya Allah, untuk hari ini banyak sekali ustaz, mubalik, penceramah-penceramah, tapi dia lupa kepada Allah. Hatinya ghaflah. Ini berbahaya. Ketika hatinya ghaflah, yang terdengar mungkin bagus ceramahnya, tausiahnya, tetapi tidak masuk kepada kalbunya. Tidak bagaimana memperbaiki amal daripada orang-orang yang mendengarkannya, yang rusak amaliyahnya, perilakunya, tidak bisa mencucurkan air mata yang beku para jemaahnya, tidak bisa bagaimana melunakkan hati jemaahnya yang keras gitu. Maka di sini sebenarnya di ayat tadi yang mesti kita ikuti adalah orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Orang yang hatinya selalu bersama Allah, tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata kita punya mau'izah yang sebenarnya daripada guru kita. Mau'izah yang mesti kita dengar. Nasihatnya, maklumatnya, bimbingannya, pendidikannya, peringatannya, wasiatnya. Untuk apa? Untuk kita semua. Karena beliau yang bisa memperbaiki hati kita yang keras. Karena beliau yang bisa membuat hati kita yang tadinya rusak, amaliyah kita menjadi bagus. Yang membuat
air mata kita yang tadinya beku tidak pernah menangis meneteskan air mata, maka kita pun bisa bercucuran air mata ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah kita dapat menyimpulkan mauizah yang sesungguhnya adalah daripada Syekh Mursyid, bukan dari ustadz, bukan dari mubalih. Karena ini hanya dipinjam mulut kata Abah. Makanya seorang pendakwah, seorang mubalik, Thariqah Qadiriyah Syabani Marsrelaya itu mesti hati-hati. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan kata Abah. Harus bekasnya, bekas yang kita amalkan kita sampaikan. Urut gitu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang belum kamu kerjakan. Maka di sini kita talqin mubalik ketika dalam tausiah mau'izah kita harus menyampaikan apa yang kita sudah lakukan. Minimal sedang kita lakukan. Apa itu? Yaitu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai mubalik, sebagai dai, sebagai pembicara atau yang mendapatkan tugas khidmat ilmiah yang memberikan nasihat, mesti kita tembus kepada Syekh Mursyid, tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Aba Aus pernah mengatakan dulu waktu di Suryalaya, di sini bukan panggung saya, kata Aba Aus. Di sini ada panggung daripada Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Kita pun sama di sini. Manakiban online, manakiban offline. Ini adalah panggung daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul. Karena hakikat yang bisa memberikan mau'izah adalah Syekh Mursyid kepada kita semua. Tetapi Abah pernah mengatakan kepada saya dalam satu kegiatan, beliau mengatakan kalau kita mau ceramah ada beberapa syarat. Dan itu kejadian. Satu saat saya diajak manakiban di Jakarta oleh Abah, kemudian saya duduk di paling belakang, tiba-tiba Abah memanggil saya sebelum beliau ceramah. Saya dipanggil ke depan, di depan jemaah banyak sekali. Abah langsung mikrofon Abah yang dipegang oleh Abah kasih ke saya. Nih, pegang mikrofon. Kata Abah, ini mikrofon, silakan bersalam. Saya kaget. Saya pikir ke depan suruh apa? Ternyata suruh Abah ceramah. Saya waktu itu karena saya baru belajar bicara, saya tidak bisa bicara apapun. Saya diam. Abah langsung mengatakan apa? Memberikan motivasi kepada saya. Lihat dari ujung sana, ujung sana, ujung sana. Adakah yang lebih hebat daripada Abah Anom? Itu kata Abah kepada saya. Di telinga saya. Adakah yang lebih hebat daripada Abah Anom? Satu kali Abah bilang begitu, saya diam. Dua kali Abah Awas bilang begitu, saya diam. Ketiga kalinya Abah teriak ke telinga saya bilang, Subhan, adakah yang lebih hebat daripada Abah Anom di depan kamu? Saya katakan tidak ada Abah. Kalau tidak ada, bersalam. Langsung saya waktu itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit saya bisa ceramah waktu itu di depan para jemaah yang banyak, di mana kibarnya Abah Aus pada masa Abah Anom. Nah, artinya apa? Disinilah dari cerita ini betul-betul bahwa manakib ini adalah kita mesti tembus kepada guru kita ketika itu adalah Abah Anom. Nah, hari ini syarat kita sebagai pembicara, sebagai orang yang mendapat tugas khidmat ilmiah, harus tembus kepada Syekh Mursyid. Adakah yang lebih hebat di manakib ini? Di depan saya orang yang lebih hebat daripada Abah Aus. Hati kita mengatakan tidak ada yang lebih hebat adalah Abah Aus. Maka kita salam. Nah, jadi saya menafsirkan, saya memberi satu kesimpulan di pikiran saya. Berarti ketika manakiban, saya harus tembus hati saya bahwa hakikatnya yang memberikan mau'izah bukan saya, tapi Syekh Mursyid. Kita di situ robito, di situ kita betul-betul merasakan kehadiran Syekh Mursyid. Kita hanya dipinjam mulut, kata Abah. Nah, disitulah. Maka betul-betul kita jaga ego kita. Jangan sampai kita ceramah karena keilmuan kita, kepintaran kita. Ini na'udzubillah. Ini manakib, ini manqobah. Manakib ini adalah milik daripada Tuan Syekh. Itu yang pertama. Yang kedua, Abah mengatakan apa? Ketika kita selesai dakwah, selesai ceramah, memberikan mau'izah, pulang ke rumah jangan tidur. Apa? Berbanyak zikir jahar la ilaha illallah. Dan saya melihat betul ketika saya di Jakarta ikut Abah Aus pada masa Abah Anom, Abah Aus manakiban dari satu titik ke titik yang lain, ceramah, ceramah, ceramah. Pulang ke tempat istirahat, waktu itu di Prapanca, di rumah
bunda kita, Bunda Hayawati Mena, beliau tidak langsung istirahat dan memang tidak istirahat. Beliau istirahatnya duduk, tapi sebelum duduk sholat dulu, kemudian zikir jahar banyak sekali. 1 jam, 2 jam, zikir lagi, la ilaha illallah. Oh, sama diem lagi apa, zikir lagi. Dan itu setiap malam. Artinya apa? Kata Abah, biar kita nggak habis energi. Biar kita nggak habis stok. Malah kalau dalam satu pelatihan, saya dulu dengan Profesor Priyatno, ketika ada pelatihan spiritual thinking, ketika izin kepada Abah Aos, Abah mengatakan perbanyak zikir jahar sebelum training dan perbanyak zikir jahar setelah training malamnya. Masya Allah. Itulah energi. Yang terakhir, Abah mengatakan apa? Kalau kita khidmat ilmiah fokus kepada kitab Miftahus Sudur. Itu karangan Abah Hanom. Maka apa? Di Sirna Rasa dulu, santri-santri itu wajib hafal kitab Miftahus Sudur. Agar apa? Ceramahnya nggak kesana kemari. Seorang yang memberikan khidmat ilmiah, ceramahnya biar tidak kesana kemari, disuruh fokus Miftahus Sudur. Karena pada masa Abah Anom juga ada wakil talkin Abah Anom yang ceramahnya kemana-mana, mengunggulkan kemana-mana, menjelekkan ke siapa-siapa. Maka disitulah Abah Anom meminta kepada Abah Aos untuk mengatakan fokus kepada Miftahus Sudur. Sampai Abah Aos membimbing sekian tahun, setiap malam manakib di Suryalaya ada kajian kajian Miftahus Sudur di Masjid Nurul Ulum, di Masjid Kampus Suryalaya. Artinya fokus gitu. Sehingga Abah waktu itu mewajibkan untuk hafal kitab Miftahus Sudur. Waktu itu saya pernah dites oleh Abah Awas ketika di Sinarasa, hafal kitab Miftahus Sudur juz pertama seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang berarti kita adalah kitab Fado Ilus Syuhur. Nah, maka itulah kita memberikan mauidhah. Yang pertama kita mesti tembus kepada guru kita, yang kedua kita mesti memperbanyak zikir jahar kita, yang ketiga adalah kita fokus kepada Fado Ilus Syuhur atau Miftahus Sudur. Nah, itulah Bapak Ibu ya kawan akhwat, peringatan untuk saya dan kita semua bab tentang mauidhah. Kesimpulannya adalah mauidhah atau nasihat yang sebaik-baik nasihat bukan dari saya, kita semua yang memberikan khidmat ilmiah, tetapi hakikatnya khidmat ilmiah mauidhah hasanah yang sebenar-benarnya adalah daripada Syekh Mursyid Abaos yang bisa melunakkan hati kita, yang bisa mencairkan air mata kita yang beku, dan bisa memperbaiki amal-amal kita yang rusak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih, mohon maaf, berkah segalanya, semuanya, selamanya untuk kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.